Benarkah gagal bayar di aplikasi Indodana itu kita akan didatengin DC lapangan dan katanya DC lapangannya sudah menyebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi terkait resiko gagal bayar di aplikasi Indodana di tahun 2024 ini. Dan apa saja sih yang akan terjadi jika teman-teman telat bayar dan gagal bayar di Indodana? Benarkah DC lapangan itu udah pasti akan datang mengunjungi teman-teman ke rumah ya untuk melakukan penagihan tentunya. Nah, jadi Indodana ini memang pinjol legal dan dia itu lebih mirip seperti kayak paylater ya, seperti kayak Aku Laku dan memang ada DC lapangannya. Nah, cuman DC lapangannya ini tidak sebanyak Aku Laku ataupun Kredivo. Kalau Aku Laku dan Kredivo memang sudah menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Tapi kalau Indodana ini menurut saya pribadi masih belum. Dia masih enggak, masih hanya ada di kota-kota besar aja. Nah, cuman kotanya memang sudah mulai banyak ya, tapi di sini saya ingatkan lagi, DC-nya juga nggak sebanyak paylater lainnya. Ya, kesebar iya, tapi nggak semua ada di apa ya? Bukan nggak semua ya. Maksudnya nggak banyak ada di kota-kota itu juga. Contoh, gampangannya gini deh. Misal kalian itu sering kali ya mendengar, oh Indodana ada di kota ini, Indodana ada di kota ini. Tapi ternyata yang didatengin di sana itu udah lama-lama. Kadang 7 bulan, kadang 8 bulan, kadang 3 bulan, kadang juga 1 tahun lebih baru datengin. Nah itu artinya DC-nya ada. Ada. Di kota itu ada nggak DC-nya? Ada. Tapi yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah DC-nya sama berapa jumlah orang-orang yang galbe di situ. Dan biasanya DC ini mengcover area-area sekitar kota tersebut juga. Tapi ya yang mungkin yang prioritas banget. Mereka juga pasti akan ada hitung-hitungan lah ya. Jaraknya, nilai hutangnya, terus kemungkinan orang ini bayar atau enggak, yang menentukan prioritas orang itu akan didatengin dan ditagih atau enggak. Nah itu juga pasti akan ada hitung-hitungannya. Ya, jadi apakah Indodana masuk selik OJK? Jawabannya iya teman-teman. Tapi apakah kalian udah pasti akan ditengin di lapangan? Jawabannya belum pasti. Ya, kalau ditanya punya apa enggak? Jawabannya udah pasti punya mereka. Tapi kalau ditanya apakah kita pasti akan ditengin? Belum tentu. Nah, teman-teman, kedepannya untuk masalah denda itu udah pasti akan kalian dapatkan. Bunga terus berjalan. Penagihan-penagihan by telepon itu juga pasti akan masih gencar. Cuman ya memang ada beberapa waktu mulai sepi lagi. Tapi beberapa bulan lagi biasanya dapat penagihan dan dapat telepon-telepon lagi. Itu udah biasa. Jadi nggak perlu takut ya. Masalah denda juga dia bakal mentok kok. Nggak bakal bisa berkali-kali lipat ya. Jadi nggak perlu khawatir. Denda kalian akan jadi segunung gitu ya. Akan dari 10 kali lipat, 20 kali lipat. Nggak, maksimal 2 kali lipat aja. Yaitu hutang pokok, lalu bunga dan denda maksimal 100% dari hutang pokok ini. Jadi insya Allah kedepannya lebih aman lah ya. Jadi nggak perlu takut terkait hal-hal seperti ini. Jadi buat teman-teman yang dapat ancaman DC akan segera datang dari tim penagihan secara online, nggak perlu takut, nggak perlu dipusingin karena itu juga belum tentu benar adanya. Ya, nggak usah terlalu dibawa pusing di kota ini ada, nggak di kota ini ada, nggak, tenang aja. Karena DC mereka juga nggak terlalu banyak ya. Terus kalian juga nggak usah terlalu takut karena ya ini bukan sesuatu yang besar yang harus teman-teman takuti. Percayalah, kalau kalian sudah mengalaminya, teman-teman akan merasa, walah gini doang. Ya, jadi nggak usah terlalu dipakai buat beban pikiran saat ini. Teruslah berdoa, teruslah ikhtiar, fokus pada pekerjaan, itu yang paling penting saat ini. Jadi insya Allah teman-teman bisa segera mendapatkan jawaban untuk solusinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.